Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, stambuk A401202140. Dalam video tugas MIT ini, saya akan mereview pembelajaran dari awal hingga akhir, yaitu pertama, hakikat sains, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup, dan keanekaragaman makhluk hidup, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang keempat, makhluk hidup dan lingkungannya, yang kelima, struktur tubuh manusia, dan yang terakhir, sistem organ manusia. Nah, langsung saja pada hakikat sains. Hakikat sains atau IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hakikat sains adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus. Hakikat sains atau IPA terdiri dari 3 aspek. Pertama, aspek fisika, kedua, aspek biologi, dan ketiga, aspek kimia. Hakikat sains juga dapat dilihat dari 3 segi, yaitu pertama, sains sebagai proses, kedua, sains sebagai produk, dan yang ketiga, sains sebagai sikap atau nilai. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki sejumlah ciri-ciri diantaranya bergerak, bernafas, memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, dan terakhir, beradaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya atau disebut ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat 2 komponen penting, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang hidup di dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik terdiri atas komponen tidak hidup yang meliputi fisik dan keadaan lingkungan. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa tidak akan bisa kembali menjadi kepompong. Contohnya adalah kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur, larva atau ulat, kemudian kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Yang kelima, struktur tubuh manusia atau disebut anatomi. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terakhir, sistem organ manusia. Sistem organ pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 10 sistem, yaitu pertama pencernaan, kedua pernafasan, ketiga peredaran darah, keempat ekskresi, kelima rangka, keenam saraf, 7 otot, 8 kelenjar, 9 integumen, dan yang terakhir reproduksi. Nah, sekian saja video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.